Hari ini kita akan membahas tentang logaritma. Apa sih logaritma itu? Jadi, logaritma itu sendiri merupakan inverse dari eksponen atau kebalikan dari eksponen. Eksponen sendiri merupakan perpangkatan, bilangan berpangkat. Kalau di eksponen kita mencari hasil dari perpangkatan, tapi kalau di logaritma kita mencari pangkatnya atau nilai pangkatnya. Untuk bentuk umum logaritma bisa kita lihat pada gambar. Kalau di eksponen dia dituliskan A pangkat C sama dengan B. Misal, untuk 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 8 ini pada eksponen merupakan hasil dari perpangkatan 2 pangkat 3. Nah, terus bagaimana kalau di logaritma? Nah, kalau di logaritma kita mencari nilai pangkatnya atau kebalikan dari eksponen itu sendiri. Kalau di eksponen 2 pangkat 3 sama dengan 8, kalau di logaritma hasilnya merupakan nilai dari perpangkatan, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka di logaritma 3-nya ini yang nanti akan dicari pada logaritma. Misal, untuk penulisannya sendiri pada logaritma bisa kita lihat di sini. Kalau di eksponen dituliskan A pangkat C sama dengan B. Nah, kalau di logaritma untuk A-nya sendiri nanti ditulis seperti menulis pangkat. Misal di sini log di sini merupakan kepanjangan dari logaritma. Nah, untuk A-nya ini dia penulisannya menggantung atau seperti menulis pangkat. A ini disebut sebagai bilangan pokok logaritma. Bilangan pokok logaritma. Kemudian variabel B-nya ini yang di belakang dia disebut sebagai numerus atau bilangan yang akan dilogaritmakan, bilangan yang nantinya kita mencari pangkatnya berapa supaya didapat nilai dari variabel B ini. Nah, setelah dicari pangkatnya berapa, maka didapatlah nilai C. Nah, C ini kalau di eksponen dia merupakan pangkatnya, tapi kalau di logaritma dia merupakan hasil akhirnya. Nah, itu untuk penulisan itu untuk perbedaan penulisan antara eksponen dengan logaritma. Nah, pada aturan logaritma untuk nilai dari variabel A dia harus lebih dari 0. Kemudian A ini tidak boleh sama dengan 0 dan B-nya juga harus lebih dari 0. Itu untuk aturan logaritma. Ya, itu untuk penjelasan penulisan dan perbedaan dari eksponen dan logaritma. Kemudian untuk logaritma sendiri, jika nilai depan dan belakang, misal di sini A log A, maka dia otomatis hasilnya 1. Kenapa hasilnya 1? Karena nilai depan dan nilai belakang atau bilangan pokok logaritma dengan numerus dia bernilai sama atau mempunyai nilai yang sama, maka otomatis hasilnya adalah 1. Misal 2 log 2, maka 2 log 2 hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena nilai depan dan belakang dia mempunyai nilai yang sama. Ya, kita aplikasikan ke sifat-sifat logaritma. Ya, sifat yang pertama pada logaritma. Untuk P log dalam kurung A kali B, dia sama dengan P log A ditambah P log B. Jadi kalau di dalam logaritma dia bentuknya perkalian, maka dapat berubah menjadi bentuk penjumlahan. Seperti sifat pada nomor 1. P log dalam kurung A dikali B itu kalau kita pecah atau kalau kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan dari perkalian ke penjumlahan, maka menjadi P log A ditambah P log B. Kita ambil contoh. 2 log dalam kurung 2 dikali 4. Maka dapat kita tuliskan untuk contoh yang pertama, yaitu 2 log 2. Nah, di sini karena ada tanda operasi perkalian, maka berubah menjadi penjumlahan. Maka 2 log 2 ditambah dengan 2 log 4. Itu untuk contoh soal dari sifat yang pertama. Kemudian selanjutnya sifat yang kedua. Pada sifat yang kedua, di sini untuk P log A per B atau bentuk operasi pembagian, maka dia dapat kita rubah menjadi bentuk operasi
pengurangan. Maka yang tadinya P log A per B, maka dapat berubah menjadi P log A dikurangi dengan P log B. Untuk bilangan pokok logaritmanya dia ditulis tetap. P-nya tetap di depan. Kemudian hanya A dan B yang kita pisahkan. Dengan pemisahnya di sini adalah bentuk operasi pembagian. Maka ketika dirubah, maka dia akan berubah menjadi bentuk operasi pengurangan. Maka jadi P log A dikurangi P log B. Kita ambil contoh. Nah, contoh di sini yaitu 3 log 3 per 9. Maka kalau kita gunakan sifat yang kedua, maka menjadi 3 log 3 dikurangi dengan 3 log 9. Itu untuk contoh dari sifat yang kedua. Jadi pada dasarnya kalau menggunakan sifat yang kedua dengan bentuk operasi pembagian, ketika dirubah dia akan berubah menjadi bentuk operasi pengurangan. Itu untuk sifat yang kedua. Kemudian masuk sifat yang ketiga. Pada sifat yang ketiga di sini untuk P log A pangkat N. P log A pangkat N pada numeros atau bilangan yang akan dilogaritmakan di sini A pangkat N, dia mempunyai pangkat yaitu N. Maka pangkat pada numeros dia untuk menyelesaikannya dia pindah ke depan menjadi bentuk perkalian. Maka dituliskan N-nya pindah ke depan, maka jadi N dikali dengan P log A. Kita ambil contoh untuk sifat yang ketiga. Pada sifat yang ketiga contohnya yaitu 2 log 2 pangkat 3. Maka pangkat pada numeros kita pindahkan ke depan. Maka kalau kita tuliskan dia menjadi 3 dikali 2 log 2. Nah, di awal sudah saya jelaskan, ketika ada bentuk logaritma dengan bilangan pokok logaritma dan numeros mempunyai nilai yang sama, maka dia mempunyai nilai 1 atau otomatis bernilai 1. Maka dapat kita tuliskan sama dengan 3 dikali 2 log 2, hasilnya adalah 1. Nah, intinya kalau nilai depan dan nilai belakang punya nilai yang sama, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Itu untuk contoh soal pada sifat yang ketiga. Selanjutnya masuk sifat yang keempat. Pada sifat yang keempat di sini A log B sama dengan log B per log A. Jadi pada sifat yang keempat, satu logaritma dia diubah menjadi bentuk pembagian. Maka A log B ketika dirubah menjadi bentuk pembagian, maka numeros dia tetap sebagai numeros, cuman dia ditaruh di atas garis atau disebut sebagai pembilang. Sedangkan bilangan pokok logaritma dia berpindah posisi, yang tadinya bilangan pokok logaritma pindah posisi menjadi numeros atau ditulis di belakang sendiri. Nah, namun ketika sudah berubah atau berpindah tempat, dia penulisannya ketika dirubah menjadi bentuk pembagian, dia menjadi penyebut. Maka yang tadinya A log B dia akan berubah atau bisa kita rubah menjadi log B dibagi dengan log A. Itu untuk sifat keempat. Kemudian untuk contoh dari sifat keempat di sini bisa kita lihat untuk 5 log 4, maka kita bisa rubah atau kita bisa tuliskan menjadi log 4 dibagi dengan log 5. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk numeros atau nilai 4 ini dia kita taruh tetap sebagai numeros, namun dia ditaruh di atas garis atau sebagai pembilang. Sedangkan angka 5 ini dia berperan sebagai bilangan pokok logaritma yang ketika dirubah ke dalam bentuk pembagian, maka bilangan pokok logaritma ini akan berubah menjadi numeros, namun dituliskannya dia di bawah garis atau sebagai penyebut, seperti pada contoh sifat yang keempat ini. Kemudian selanjutnya sifat yang kelima. Sifat yang kelima pada logaritma di sini ada bentuk pembagian yaitu 1 dibagi dengan A log B. 1 dibagi A log B. 1 dibagi A log B ini bisa kita rubah menjadi bilangan
log seutuhnya, atau kita menghilangkan 1/nya, kita hilangkan dengan cara membalik posisi. Yang tadinya A ini sebagai bilangan pokok logaritma, kita tuliskan dia menjadi numeros. Sedangkan B ini dia perannya sebagai numeros, kita rubah penulisannya menjadi bilangan pokok logaritma. Maka kita tuliskan B log A seperti pada sifat yang kelima. Untuk contoh sifat kelima bisa kita lihat pada gambar di sini. Disediakan contoh soal yaitu 1 dibagi dengan 8 log 2. Nah, bisa kita lihat di sini. 1 dibagi 8 log 2. Maka dapat kita hilangkan 1/nya dengan cara menukar posisi 8 dengan 2. Maka dapat kita tuliskan yaitu sama dengan 2 log 8. Nah, sampai sini itu penerapan dari sifat yang kelima. Namun ketika mengerjakan soal logaritma, dia nggak serta-merta atau tidak serta-merta selesai ketika cuman sampai log, tapi harus menghilangkan bentuk lognya atau harus menghasilkan nilai bilangan bulat atau pecahan. Yang penting nilai lognya hilang. Misal di sini 2 log 8, maka dapat kita selesaikan dengan cara bisa kita lihat di sini. Ya, 2 log 8. Maka kalau di logaritma kita mencari nilai pangkatnya, maka kita perhatikan numerusnya di sini. Karena angka 8 ini atau numeros ini bilangan yang akan kita logaritmakan. Dengan cara kita lihat patokannya pada bilangan pokok. Nah, bilangan pokoknya kan nilainya 2. Maka 2 pangkat berapa supaya jadi 8? Ya, maka didapat 2 pangkat 3. Maka 2 log 2 pangkat 3. Ya, jadi untuk mencari logaritma dari 8 atau bilangan yang mau kita logaritmakan atau numerusnya, kita jadikan bilangan pokok sebagai patokan. Berarti bilangan pokok pangkat berapa supaya jadi numeros. Maka kalau di sini ada angka 2 log 8, maka kita jadikan patokannya 2. Maka 2 pangkat berapa supaya jadi 8? Yaitu 2 pangkat 3, hasilnya 8. Maka didapat 2 log 2 pangkat 3. Nah, di sini untuk bilangan numerusnya di sini dia mempunyai pangkat, maka pangkatnya pindah ke depan. Maka didapat 3 dikali dengan 2 log 2. Nah, di awal saya sudah mengajarkan ketika ada angka depan dan belakang sama, maka hasilnya otomatis 1. Maka tinggal kita kalikan 3 dikali 1, maka hasilnya adalah 3. Jadi penyelesaian untuk contoh soal pada sifat yang kelima, dia mempunyai nilai 3. Ya, selanjutnya kita masuk ke sifat yang keenam. Nah, pada sifat yang keenam di sini untuk bilangan pokok mempunyai pangkat dan bilangan yang mau kita logaritmakan juga mempunyai pangkat. Seperti kita lihat pada sifat yang keenam. Nah, di sifat yang keenam di sini ada A pangkat N log B pangkat M. Maka dapat kita tuliskan menjadi M dibagi N atau M per N dikali dengan A log B. Nah, kita bisa perhatikan di sini M per N. M ini dia merupakan pangkat dari variabel B, yang mana variabel B ini merupakan numerusnya atau bilangan yang mau dilogaritmakan. Nah, pangkat pada numerus dia ditaruh di atas garis atau sebagai pembilang. Kemudian pangkat pada bilangan pokok logaritma dia ditaruh sebagai penyebut atau dituliskan di bawah garis. Maka A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Itu untuk sifat yang keenam. Kita ambil contoh untuk sifat yang keenam. Di sini ada contoh soal 2 pangkat 3 log 4 pangkat 9. Maka dapat kita tuliskan sama dengan, kita lihat di sini pangkat pada numerus kita taruh di atas garis. Maka 9. Kemudian pangkat pada bilangan pokok logaritma di sini dia punya nilai 3, maka kita tuliskan di bawah garis, maka jadi per 3. Kemudian tinggal kita ikuti logaritmanya, menyisakan 2 dan log 4 atau 2 log 4. Kita tuliskan 2 log 4. Nah, sampai sini belum selesai. Kita lihat di sini. 9 dibagi 3, bisakah dibagi? Bisa. 9 bagi 3 hasilnya 3. Kemudian 2 log 4.
Karena angkanya belum sama, maka kita samakan dulu. Atau kita cari pangkatnya. Kita jadikan 2 sebagai patokan. Kemudian numerusnya kita lihat di sini punya nilai 4. Maka 2 pangkat berapa supaya jadi 4? Yaitu 2 pangkat berapa supaya jadi 4? Yaitu 2 pangkat 2. Maka dapat kita tuliskan 2 log 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2 pangkat 2 dia punya nilai 4 sama dengan numerus. Nah, ketika sudah kita pangkatkan, maka di sini numerusnya sudah punya pangkat. Nah, pangkatnya ini kita pindahkan ke depan. Pangkatnya pindahkan ke depan, maka jadi 3 dikali dengan 2 dikali dengan 2 log 2. Maka didapat 3 dikali 2, 6. Kemudian 2 log 2 hasilnya 1. Maka 6 dikali 1 hasilnya 1. Itu untuk contoh soal pada sifat yang ke-6. Selanjutnya sifat yang ke-7. Nah, pada sifat yang ke-7 dapat kita lihat di sini A pangkat A log B. Jadi logaritmanya di sini, bentuk logaritmanya dia berperan sebagai pangkatnya. A pangkat A log B. Untuk A pangkat A log B, dia otomatis hasilnya adalah numerus. Jika pada bilangan pokok logaritma pada pangkatnya dia bernilai sama dengan bilangan pokoknya, maka otomatis hasilnya adalah numerus atau di sini variabel B. Kita ambil contoh untuk sifat yang ke-7. Di sini ada 2 pangkat 2 log 4. 2 pangkat 2 log 4. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, 2 dengan 2, maka otomatis hasilnya 4. Nah, kita bisa buktikan dengan cara lain atau menggunakan konsep sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Maka kalau kita cari nilai dari 2 log 4-nya dulu, bisa kita cari atau kita pecahkan seperti ini, maka sama dengan kita tuliskan ulang 2 log 4. Nah, bisa kita lihat di sini, kita lihat pada pangkatnya 2 log 4. Nah, kita cari nilai dari 2 log 4 terlebih dahulu. Yaitu kita jadikan 2 ini sebagai patokan. Maka 2 pangkat berapa supaya jadi 4? Yaitu 2 pangkat 2. Maka kita tuliskan. Maka 2 pangkat 2 log 2 pangkat 2 seperti ini. Nah, maka angka 2 ini kita pindah ke depan sini. Maka menjadi sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 log 2. Maka didapat sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 log 2 hasilnya 1. Maka sama dengan 2 pangkat 2 kali 1, 2. Maka 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, ternyata kalau kita kerjakan atau kita selesaikan dengan langkah-langkah pada sifat sebelumnya, dia mempunyai nilai yang sama yaitu 4. Maka kalau kita menggunakan langkah-langkah seperti yang di awal, maka akan terlalu lama. Maka bisa kita langsung atau menggunakan dengan sifat yang ke-7. Maka otomatis jawabannya sama dengan numerus. Itu kalau bilangan pokok dengan pangkat bilangan pokok logaritmanya sama, maka otomatis hasilnya adalah numerus. Itu untuk sifat yang ke-7. Selanjutnya sifat yang 8. Pada sifat yang 8 bisa kita lihat di sini. Untuk sifat yang 8 apabila ada P log 1. Jadi kalau numerusnya bernilai 1, numerus bernilai 1 atau bilangan yang mau dilogaritmakan bernilai 1, maka otomatis hasilnya adalah 0. Udah pasti 0. Jadi kalau numerusnya 1 pasti 0. Misal contoh 3 log 1, ya otomatis pasti jawabannya 0. Itu sifat yang ke-8. Kemudian sifat yang ke-9 atau yang terakhir, P log A dikali A log B sama dengan P log B. Jadi ketika ada bentuk soal seperti sifat yang ke-9, ada numerus dengan bilangan pokok logaritma sama berdampingan bentuk perkalian, maka dapat kita coret numerus dengan bilangan pokok logaritmanya. Maka tinggal kita satukan antara bilangan pokok yang depan sama yang belakang numerusnya, maka menjadi P log B. Itu kalau ada bilangan yang berjajar dan bentuk perkalian sama, bisa kita hilangkan, kemudian jadikan 1. Kita ambil contoh di sini. Kita ambil contoh untuk sifat yang ke-9. Di sini ada 3 log 2 dikali 2 log 3. Maka dapat kita lihat di sini untuk numerus
dengan bilangan pokok logaritma dia sudah punya nilai yang sama, maka tinggal kita coret hilangkan. Maka tinggal kita gabungkan depan dan belakang. Lognya cukup kita tulis satu kali, maka 3 log 3. Nah, di sini 3 log 3 depan sama belakang sudah sama nilainya. Depan sama belakang sudah sama nilainya, maka otomatis nilainya 1. Nah, itu untuk penjelasan dari sifat-sifat logaritma. Contoh soal yang pertama, 2 dikali 2 log 8 ditambah 2 log akar 2, kemudian dikurangi dengan 2 log 1/4 pangkat 3. Pada contoh soal yang pertama, kita bisa selesaikan dengan menggunakan sifat 1 dan sifat 2, atau penjumlahan pengurangan atau perkalian dan pembagian. Maka kalau di sini pada soal atau contoh soal yang pertama dia menggunakan penjumlahan dan pengurangan, maka dapat kita gunakan sifat 1 dan 2. Kita rubah ke dalam bentuk perkalian dan pembagian. Yaitu dengan cara menyamakan bilangan pokok logaritmanya terlebih dahulu. Maka kita lihat di sini, untuk bilangan pokok logaritmanya bisa kita lihat sudah bernilai 2 semua. Maka tinggal kita rubah ke dalam bentuk perkalian dan pembagian menggunakan sifat 1 dan 2. Maka 2 dikali 2 log 8, maka otomatis angka 2-nya kita pindahkan ke belakang menjadi bentuk pangkat dari numeros. Maka dapat kita tuliskan 2 log 8 pangkat 2 ditambah 2 log. Nah, kita ingat kembali untuk akar 2, kalau kita rubah ke dalam bentuk perpangkat, maka akar artinya pangkat setengah. Maka jadi akar 2 menjadi 2 pangkat setengah. Kemudian dikurangi dengan 2 log 1/4 pangkat 3. Kita lihat di sini 1/4, 4 kalau kita akarkan atau kita gunakan patokan angka 2 ini, maka 2 pangkat berapa supaya jadi 4? Yaitu 2 pangkat 2. Namun perlu kita perhatikan di sini untuk 1/4 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Maka karena di sini bentuknya pecahan, maka dapat kita rubah ke dalam bentuk bilangan bulat berpangkat. Maka pangkatnya menjadi negatif, maka jadi 2 pangkat min 2. Maka untuk 1/4 kita rubah menjadi 2 pangkat min 2. Maka jadi 2 log dalam kurung 2 pangkat min 2. Pangkat lagi jangan lupa ada angka 3 di sini, pangkat 3. Maka sama dengan kita perhatikan di sini untuk numerus pada depan 2 log 8 untuk numerus 8. Di sini kita juga cari pangkatnya dulu dengan cara kita gunakan patokan angka 2. Maka 2 pangkat berapa supaya jadi 8? Yaitu 2 pangkat 3. Maka dapat kita tuliskan 2 log dalam kurung 2 pangkat 3, pangkat lagi 2. Ditambah dengan 2 log 2 pangkat setengah. Kemudian dikurangi dengan 2 log 2 pangkat min 2 pangkat 3. Maka didapat jadi 2 pangkat min 2 dikali dengan 3. Maka hasilnya adalah min 6. Kemudian kita tulis lagi 2 log 2 pangkat 3 pangkat 2. Maka tinggal kita kalikan pangkatnya saja. Maka 3 dikali 2 jadi 2 pangkat 6. Kemudian ditambah, kita tulis ulang 2 log 2 pangkat setengah. Kemudian dikurangi dengan 2 log 2 pangkat min 6. Nah, setelah bilangan pokok logaritmanya sudah bernilai sama dari depan sampai belakang, yaitu bernilai 2, 2, 2, maka dapat kita rubah ke dalam bentuk perkalian dan pembagian sesuai dengan bentuk operasinya di sini. Kalau penjumlahan maka dia berubah jadi perkalian, kalau pengurangan kita rubah jadi bentuk pembagian. Maka kalau kita singkat penulisannya menjadi 2 log, kita masukkan ke dalam kurung. Nah, di sini 2 pangkat 6 kita tuliskan 2 pangkat 6 di atas garis. Kemudian di sini penjumlahan menjadi bentuk perkalian.
yaitu 2 pangkat setengah. Kemudian dikurangi dengan 2 pangkat min 6. Ya, maka kalau kita gunakan sifat 1 dan 2 didapat 2 log dalam kurung 2 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat setengah dibagi dengan 2 pangkat min 6. Nah, sekarang kita bisa gunakan sifat dari eksponen yang mana kalau ada bilangan pokok sama kemudian memiliki pangkat maka tinggal kita cari nilai pangkatnya saja. Maka sama dengan menjadi 2 log, kita tuliskan 2 di sini. Pangkat jangan lupa di sini ada angka 6. Nah, kemudian karena di sini perkalian maka jadi pangkatnya kita jumlahkan ditambah setengah. Kemudian di sini karena di sini dibagi dengan 2 pangkat min 6, maka kita kurangkan dengan min 6. Maka jadi 2 log 2 pangkat 6 ditambah setengah dikurangi min 6. Maka sama dengan 2 log 2 pangkat 6 ditambah setengah dikurang min 6. Di sini min kali min jadi plus, maka 6 ditambah setengah ditambah 6 hasilnya adalah 12 setengah. Nah, kemudian setelah ini kita masuk menggunakan sifat 3. Yang mana di sini numerusnya punya pangkat, maka pangkat dari numerus pindah ke depan, maka didapat sama dengan 12 setengah dikali dengan 2 log 2. Maka sama dengan di sini 2 log 2 hasilnya 1, maka jadi 12 setengah dikali dengan 1 hasilnya adalah 12 setengah. Itu untuk contoh soal yang pertama, yaitu hasilnya adalah 12 setengah. Contoh soal kedua untuk logaritma. Pada contoh soal kedua, kita bisa selesaikan menggunakan sifat 9, yang mana di contoh soal kedua, di sini ada 5 log 7 dikali dengan 7 log 625. Kalau kita menggunakan sifat 9, maka di sini bisa kita lihat untuk numerus dengan bilangan pokok logaritma. Di sini ada angka sama. Karena angka numerus dan bilangan pokok logaritma sama, maka bisa kita hilangkan atau bisa kita coret. Maka tinggal kita gabungkan antara bilangan pokok logaritma dengan numerus, yaitu angka 5 dengan 625. Maka menjadi 5 log 625. 5 log 625. Kemudian kita tinggal cari atau kita logaritmakan numerusnya, yaitu 625, dengan cara kita menggunakan angka 5 sebagai patokannya. Maka 5 pangkat berapa supaya jadi 625? Maka 5 pangkat 4. Maka kalau kita tuliskan menjadi 5 log 5 pangkat 4. Nah, setelahnya kemudian kita masuk menggunakan sifat ketiga, yang mana di sini ada pangkat di numerusnya, kemudian pangkatnya kita pindahkan ke depan menjadi bentuk perkalian, maka jadi 4 dikali 5 log 5. Maka didapat 4 dikali 5 log 5 hasilnya adalah 1. Maka 4 kali 1 sama dengan 4. Itu untuk contoh soal yang kedua. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal ketiga, di sini ada akar 7 log 1/343. Maka untuk menyelesaikan contoh soal ketiga, kita bisa menggunakan sifat ke-6. Yang mana pada sifat ke-6 ini antara bilangan pokok logaritma dengan numerus sama-sama memiliki pangkat. Maka kita cari akar 7, kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Akar kalau dirubah menjadi bilangan berpangkat maka menjadi pangkat setengah. Maka akar 7 menjadi 7 pangkat setengah. Kemudian log 1/343. 1/343 kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Maka kalau 343 kita cari bentuk perpangkatannya, maka kita gunakan patokan angka
7 pada akar ini. Maka 7 pangkat berapa supaya jadi 343? Maka didapat 7 pangkat 3. Maka dapat kita tuliskan 1 per 7 pangkat 3. Nah, karena di sini numerusnya masih dalam bentuk pecahan berpangkat, maka kita rubah ke dalam bilangan berpangkat. Maka menjadi 7 pangkat setengah, kemudian log 7 pangkat min 3. Karena di sini kita merubah penyebutnya, kita merubah 1 per 7 pangkat 3 menjadi bilangan berpangkat tanpa pecahan, maka ketika dirubah ke dalam bilangan berpangkat, maka pangkatnya menjadi negatif. Yang tadinya 1 dibagi 7 pangkat 3, maka menjadi 7 pangkat min 3. Setelah bilangan pokok logaritma dan numerus saling memiliki pangkat, maka kemudian kita bisa gunakan atau kita aplikasikan menggunakan sifat yang keenam, yang mana antara pangkat pada bilangan pokok logaritma dengan numerus kita pindahkan ke depan semua, maka didapat sama dengan min 3 dibagi dengan setengah, kemudian dikali dengan 7 log 7. Maka didapat sama dengan min 3 dibagi setengah, hasilnya adalah min 6. Kemudian 7 log 7 hasilnya adalah 1. Maka min 6 kali 1 sama dengan min 6. Maka untuk penyelesaian contoh soal ketiga, yaitu hasilnya adalah min 6. Contoh soal keempat. Pada contoh soal keempat, di sini diketahui untuk log 2 sama dengan 0,3010. Kemudian log 3 sama dengan 0,4771. Kemudian ditanyakan tentukan log 12. Maka untuk menyelesaikan contoh soal keempat ini, kita bisa menggunakan sifat 1, yaitu mengubah bentuk perkalian ke dalam bentuk penjumlahan atau penjumlahan ke dalam perkalian. Maka pada contoh soal keempat kita gunakan sifat 1. Di sini untuk log 12. Langkah pertama, di sini sudah diketahui log 2 sama dengan 0,3010. Kemudian log 3 sama dengan 0,4771. Maka kita jadikan angka 2 dan 3 sebagai patokannya untuk mencari nilai log 12. Maka log 12, angka 12, kita cari faktor dari 12. Maka kita cari angka penyusun dari 12. Berapa kali berapa supaya jadi 12. Tapi menggunakan angka 2 dan angka 3. Maka didapat sama dengan log, yaitu kita masukkan ke dalam kurung, ke dalam bentuk perkalian. Kalau kita gunakan angka 2 dan 3, maka didapat 2 kali 2 kali 3. Kenapa 2 kali 2 kali 3? Karena kita menggunakan angka yang sudah diketahui pada contoh soal tersebut, yaitu log 2 dengan log 3. Kuncinya di sini. Angka 2 dikali 2 dikali 3, dia sama halnya nilai 12. Log 12 sama dengan log dalam kurung 2 kali 2 kali 3. Setelah kita dapatkan angka perkalian atau faktor dari 12, maka selanjutnya tinggal kita merubahnya. Yang tadinya bentuk perkalian kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Seperti pada sifat yang pertama pada logaritma, maka kita masukkan sama dengan menjadi log 2 ditambah, karena di sini bentuk perkalian maka berubahnya menjadi bentuk penjumlahan. Kemudian ditambah log 2 ditambah log 3. Maka tinggal kita masukkan nilai log 2 dan log 3-nya. Maka sama dengan, untuk nilai log 2 dia mempunyai nilai 0,3010. Kemudian ditambah lagi log 2 punya nilai 0,3010. Kemudian log 3 dia punya nilai 0,4771. Maka tinggal kita jumlahkan 0,3010 ditambah 0,3010 ditambah 0,4771. Maka didapat sama dengan 1,0791. Itu untuk penyelesaian dari contoh soal yang keempat dengan menggunakan sifat
1 pada logaritma. Contoh soal kelima. Pada contoh soal kelima di sini jika diketahui 5 log 4 sama dengan A, kemudian 4 log 3 sama dengan B, maka tentukan nilai dari 3 log 20. Pada contoh soal kelima dapat kita gunakan sifat 4 pada logaritma, yaitu untuk sifat keempat A log B sama dengan log B dibagi dengan log A. Maka kita terapkan untuk sifat keempat pada contoh soal kelima. Maka untuk 5 log 4 sama dengan A dapat kita tuliskan 5 log 4 sama dengan log 4 dibagi dengan log 5 sama dengan A. Kemudian sama dengan log 5 sama dengan log 4 dibagi dengan A. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah 4 log 3 sama dengan B. 4 log 3 sama dengan log 3 dibagi dengan log 4 sama dengan B. Dapat kita tuliskan maka untuk log 3 sama dengan B dikali dengan log 4. Kemudian selanjutnya tinggal kita tentukan nilai dari 3 log 20. 3 log 20. Sekarang kita fokus ke angka 20. 20 ini kita cari faktornya yang mana terdiri dari angka 5 dan 4. Maka dapat kita tuliskan 3 log dalam kurung 4 dikali 5. Kemudian selanjutnya kita gunakan sifat 4, yaitu dapat kita tuliskan sama dengan log dalam kurung 4 dikali 5 dibagi dengan log 3. Maka sama dengan, yaitu menjadi log 4 ditambah dengan log 5. Kemudian dibagi dengan log 3. Maka tinggal kita masukkan nilainya. Log 4 kita biarkan, log 4. Kemudian ditambah dengan log 5. Di sini dia punya nilai log 4 dibagi A. Log 4 dibagi dengan A. Kemudian dibagi lagi dengan log 3. Dia punya nilai B dikali log 4. Nah, karena antara pembilang dan penyebut dia saling memiliki atau sama-sama memiliki nilai yang sama yaitu log 4, maka kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan log 4. Atas dan bawah kita bagi dengan log 4. Maka didapat sama dengan log 4 dibagi log 4, hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah log 4 dibagi log 4, maka 1 per A. Kemudian dibagi dengan B dikali 1. Maka didapat nilai 1 ditambah 1 per A dibagi dengan B dikali 1. Maka sama dengan 1 plus 1 per A. Kemudian dibagi dengan B. Maka sama dengan, untuk pembilangnya di sini kita samakan penyebutnya, maka menjadi per A. Kemudian per lagi B. Maka di sini A ditambah 1 sama dengan, maka didapat nilai menjadi A plus 1 dibagi dengan A dikali B. Jadi nilai dari 3 log 20 sama dengan A plus 1 dibagi AB.